Saudara, kembali lagi bersama Derap TV, liputan informasi terkini. Hajat buruan ngumpak galunggung merupakan satu acara adat tradisi yang dianut para leluhur Sunda Buhun dalam mengerumat atau mensucikan benda-benda pusaka bertuah milik kesepuhan. Bertempat di Taman Rekreasi Batu Mahbar, Desa Linggawangi, Kecamatan Lusari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melaksanakan upacara tradisi hajat buruan ngumpak galunggung, nyuci kendiri, istrenan alam bebersih di bulan Maulid pada Minggu 8 November 2020. Acara tersebut dirangkai dengan tradisi ngumbah pakarang galunggung di bulan Mulut. Dalam bahasa Sunda Buhunnya disebut nyuci kendiri, ngistrenan alam jaga lembur, akur jeng batur, pancak nagalur, atau mensucikan benda pusaka galunggung di bulan Maulid, mensucikan diri, mengukuhkan, menjaga kampung, hidup damai bersama orang lain dan tidak menyalahi aturan. Hajat buruan ngumpak galunggung yang diprakarsai oleh Irjen Pol Purnawirawan Anton Karnilian dan dari gagasan Paguyuban Pusaka Galunggung Komunitas Kesepuhan dan Masyarakat Kawasan Dinding Ari Galunggung. Abah Anton Karnilian mengatakan hajat buruan ngumpak galunggung digelar berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Melalui hajat tersebut, diharapkan masyarakat khususnya masyarakat Sunda untuk mensucikan diri dan menjaga alam serta kampung halaman. Hajat ini bertujuan kita untuk senantiasa mengingatkan diri semua pada pancek dina galur atau teguh dalam pendirian. Bagaimana diamanatkan dalam naskah kuno amanat galunggung, juga sekaligus dalam upaya melestarikan seni budaya maupun adat tradisi, ucap mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Anton Karnilian MPKN. Yang sudah ada semenjak dahulu dari para leluhur yang ada di sekitar dinding Ari Galunggung, dan juga sejarah dari dulu kerajaan Sunda dan Galuh, bahwa kalau ada sesuatu hal yang mendesak itu harus mengadakan doa dengan cara hajat buruan. Hajat buruan itu hajat yang segera. Nah, kebetulan sekarang dalam rangka Maulid, jadi disatukan dengan Maulid. Karena kalau berdoa yang baik itu hatinya harus bersih. Jadi harus membersihkan diri. Gitu kan. Nah, makanya di sini ini saya hanya memfasilitasi. Ini masyarakat menginginkan, karena sudah terlalu lama dengan adanya COVID, kemudian banyaknya kendala-kendala di dalam negara, selalu demo, selalu tidak puas. Mudah-mudahan dengan adanya hajat buruan, Maulid, dan juga mensucikan diri dengan ditandai oleh ngumbah pakarang, itu hanya sebagai simbolik. Negara ini bisa jadi aman, tentram, tata tentrem, ketarahaja. Demikian juga penyakit COVID yang selama ini menghantui kita bisa diangkat, karena segala penyakit asalnya dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah, sehingga disinilah kita sama-sama berdoa di Galunggung. Karena Galunggung ini punya sejarah panjang, bahwa salah satu tarajuknya Jawa Dwipa, penyeimbangnya Jawa Dwipa, pakunya Jawa Dwipa di Galunggung. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama para masyarakat dan juga para ulama, doa kita akan dikabulkan. Bah, tadi itu ada beberapa pusaka yang dihadirkan. Itu bagaimana itu tujuannya, seperti apa di Bah kira-kira? Ini pusaka ini sebetulnya hanya sebagai simbolik untuk mensucikan diri, nyucikan diri, ngistrenan alam, bersatu dengan alam. Bahkan di sini pusaka yang pertama, pusaka dari segala pusaka itu apa? Al-Quran kuno yang sudah ditulis oleh para wali, para syekh yang usianya lebih dari 400 tahun. Baru yang lain-lainnya adalah pusaka-pusaka tambahan. Oke. Justru pusaka yang paling utama di kita ini adalah pusaka Al-Quran. Kegiatan hari ini dihadiri dari unsur elemen mana aja, Pak? Wah, elemen sebetulnya kita tidak mengundang ya, hanya mengundang sangat-sangat terbatas. Tapi mungkin karena ini keingintahuan, karena sudah lama hajat buruan ini tidak ada ya. Yang ada dari sini terutama komunitas masyarakat adat dan komunitas agama. Masyarakat adat seperti dari Kampung Naga,
dari Jahyang, dari Pajajaran, kemudian dari Sekarjati, dari PJBN, dari WN 88, dari Pemuda Pancasila, dari pesantren di sini juga santri-santri, dari para pelajar. Alhamdulillah hadir hanya berdasarkan spontanitas. Karena ini tidak ada undangan secara resmi. Ada nggak yang menerima undangan? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Kalau ini dianggap bagus, ya, kami berharap mudah-mudahan bisa kita laksanakan setiap tahun. Karena sekarang kondisinya sangat terbatas, kondisinya sedang COVID. Bah, ada nggak yang menjadi nilai edukasi dari warga masyarakat khususnya Tasikmalaya seperti apa nih Pak? Selain mengenal sejarah tadi Abah ada pusaka dan tujuannya apa lagi Pak kira-kira? Nilai inspirasinya Pak? Ya, di sini ada kawin cai, bahwa semua itu harus diatur. Tanah dan air ini harus diatur sehingga menjadi sesuatu yang harmoni. Dari mulai cai di laut, air di gunung, air di sungai, kemudian juga air di kawah, air di mata air disatukan menjadi satu. Kenapa? Karena kita ini sekarang ini simboliknya itu harus bersatu dengan alam, ngistrenan alam. Al-ittihadu quwwatun. Kekuatan itu sesungguhnya ada di dalam kebersamaan. Indonesia akan jaya, Jawa Barat akan jaya, Tasikmalaya akan jaya kalau kita bersatu. Oke, untuk harapannya seperti apa Pak ke depan? Pesan moral untuk seluruh masyarakat baik ada di Jawa Barat ini maupun di Tasikmalaya. Ora et labora. Mari kita berdoa sambil bekerja. Karena berdoa saja tidak cukup, kita harus bekerja dan kita pun juga harus sabilulungan, harus gotong royong. Sudahlah jangan memikirkan yang lain-lain begitu. Mari kita pikirkan untuk ngertakkeun jalma rea, untuk kesejahteraan rakyat, untuk menghilangkan penyakit bagaimana caranya. Ya salah satu karena Covid saya juga pakai masker. Ikuti apa yang menjadi prosedur daripada pemerintah. Karena Covid ini nyata ada. Nama saya Gani Sugandi, berasal dari Desa Jahyang, Kecamatan Salau, Tasikmalaya. Saya punya punya kegiatan di Desa Jahyang, yaitu membuka destinasi wisata religi, dan telah menemukan suatu situs yang dinamakan Circle Stone. Alhamdulillah pada hari ini pada kegiatan hajat lemur di Batu Mahpar yang diprakarsai oleh Pak Jenderal Anton, saya mendapat penghargaan sertifikasi dari Lintas Budaya Nusantara, yaitu telah berhasil menemukan situs tersebut. Saya sangat terharu dan bangga sekali pada hari ini, karena ini momentum bagi rekan-rekan ya di tempat saya untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa budaya-budaya di daerah saya telah diangkat, khususnya budaya Sunda, untuk dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Pesan untuk kami, terutama untuk generasi muda, diharapkan generasi muda yang akan datang jangan lupa sejarah, jangan lupa budaya-budaya yang dari nenek moyang kita terdahulu, untuk diangkat kembali, dilestarikan, diangkat ke permukaan, dalam rangka menciptakan perilaku sehari-hari yang dapat dicontohi oleh semua masyarakat untuk berbudaya dan berperilaku baik. Begitu kira-kira. Ya, kalau bagi Abah ini, jadi ini acara sakral yang luar biasa ini. Tempat yang utama, paling utama ini di Tatar Sunda itu. Jadi luar biasa. Dan Abah sendiri dari mana Bah? Dari Ciwidey, Ciwidey. di wilayah Negara Padepokan Mas Saung Halim. Bisa diceritakan ini ornamen apa sih Bah? Ya ini ornamen Sunda dulu, Sunda tempo dulu. Ini sebagai seni dan budaya. Itu 9 tahunan lah mulai penuh seperti ini.
mencintai sejak dulu juga mencintai. Hampir sehari-harinya gini. Seperti ini, Pak. Iya, sebagai Abah orang Sunda. Bahkan Abah ada keturunan dari wilayah ini. Ya pesannya buat anak-anak muda gitu, harusnya mulai simpati dari sekarang, dari seperti ini nih yang masih muda. Supaya dia dibawa itu supaya lebih ketertarikannya. Bangun terus. penerus. Oke, maaf, dengan Abah siapa? Ajang Raja. Ajang Raja. Dengan Teteh? Munas Dewi Roro Anjani. Sarang Papen. Oke, makasih Bah, hatur nuhun Bah. Ya, sukses selalu, Pak. Ini salah satu tradisi ya dari budaya kami selaku Sunda yang ada di wilayah Galunggung Pak ya. Nah, ini Batu Mampar. Jadi dengan adanya acara di sini Abah Anton sama dengan mengangkat derajat kesundaan gitu. Jadi kami sangat mendukung sekali, luar biasa, dan inilah seragam kami gitu kan. Nah, inilah baju kami dari suku Sunda Galunggung gitu kan. Bisa dikatakan ini pernak-pernik ini adalah ciri khas Sunda. Dengan setelan-setelan seperti ini, pernak-pernik seperti ini adalah Sunda, Sunda Buhun kalau bisa dibilang Sunda Buhun. Nah, makanya dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus konsisten kita untuk mengangkat budaya Sunda jagat raya. Apa, Pak? Tanahana Tanwani gitu kan. Itu bahasa ya gitu. Tanahana Tanwani Tanahuni gitu kan. Itu bahasa Galunggung, bahasa Jakarta gitu ya. gitu kan. Jadi cirinya kami ini mempunyai moto gitu kan. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok gitu. Nah, jadi itu intinya kita itu harus bersatu gitu kan, mau muda mau tua harus bersatu menjaga budaya yang ada di kita, yang ada di wilayah kita itu Bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Jadi gini, ini kita menghadiri dari WN88. Ini sebenarnya acaranya ini adalah Padepokan Batu Mampar Galunggung ya, Forum Silaturahmi Sunda Sadunya. Ini punya pembina kita. Jadi dengan dukungan moral kita sebagai anggotanya Pak Anton dari Irjen Purnawiran Anton Carlyan, kita mensupport tentang budaya Sunda. Walaupun kita WN ini tidak ada di Sunda, di seluruh Indonesia, Nusantara, tapi kita tetap menghargai budaya masing-masing. Setiap daerah pasti punya ciri dan budaya. Gitu ya. Harapan saya, ya kan, sebagai Ketua Umum WN88 tentang budaya. Jadi gini, sekarang ini udah globalisasi, zamannya sudah modern. Anak-anak muda dan anak-anak kita ini khususnya ya, yang sekarang sudah sibuk dengan handphone, ya milenial, sudah agak-agak miring ke kiri, lupa dengan budaya kita, budaya Indonesia, yang kulturnya yang penuh dengan unik-unik. Sekarang kita yang sebagai yang tua-tua mengingatkan kembali, ya kan, tentang budaya, khas budaya Indonesia. Nah, ini kan dari pembina juga Pak Anton Carlyan mengingatkan kita sebagai anggota dan sebagai anak buahnya Pak Anton untuk budaya, tentang budaya khususnya Jawa Barat, Sunda. Jadi sekarang kita ini berada di Sunda, di Gunung Galunggung, Batu Mampar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu ternyata budaya Indonesia sangat luas, sangat luas. Pasti kita ini baru Galunggung ya, baru Jawa Barat, Sunda, ya kan? Belum Kalimantan, belum Madura, belum Jawa Timur, belum Sulawesi, Jawa Tengah. Kalau kita kelilingin mungkin nggak cukup dalam waktu sehari, tapi kita ada taman mini, ya kan? Ada taman Dari mini. Tasikmalaya, Jawa Barat, Novchar Nixon, Drap TV melaporkan.